Pada 13 Mei 2019, di tepi Sungai Martapura, Banjarmasin, ketika embun dingin masih menyelimuti atap perahu, di tengah arus sungai yang tenang, sebuah karung goni robek, hanyut dan menepi di sisi perahu. Di dalamnya ada bagian tubuh manusia tanpa kepala, dengan darah segar yang masih menggenang. Menyisakan jejak merah di air yang keruh. Seketika, seluruh area tepi sungai gempar. Sesosok mayat yang tidak utuh, sebuah eksekusi yang keji dan tanpa ampun. Tapi ini hanyalah sebagian dari mimpi buruk, sebab dalam kisah hari ini, saya akan membawa Anda lebih dalam. Siapa korban sebenarnya? Siapa yang tega memotong tubuhnya seperti membelah seekor ikan? Dan mengapa sungai yang paling tenang ini justru menjadi tempat pembuangan sampah kejahatan? Ikuti saya selama 30 menit ke depan, saya berjanji akan mengupas tuntas semuanya. Dan kebenaran di balik potret keluarga panutan itu akan membuat Anda lebih merinding. Hanya beberapa jam setelah karung pertama diangkat, polisi dari Polda Kalimantan Selatan segera menutup lokasi kejadian dan mulai melakukan evakuasi jenazah. Setiap kali penyelam mengangkat satu bagian tubuh lagi, bau angin yang baru kembali menguar, menyebar di antara hutan bakau yang lebat, di mana kanal-kanal berkelok seperti jaring laba-laba. Air payau yang arusnya berubah setiap jam dan berlumpur pekat seperti perangkap membuat pencarian menjadi perjuangan yang sesungguhnya. Dan akhirnya, bagian-bagian tubuh terakhir berhasil disatukan, membentuk sketsa sosok seorang wanita bertubuh mungil. Korban dengan cepat diidentifikasi sebagai seorang guru bernama Citra Lestari, 32 tahun, seorang istri yang baik, ibu dari seorang anak perempuan, dan kepingan penting dalam potret keluarga panutan yang sering dijadikan teladan oleh seluruh lingkungan ini. Siapapun yang melihat pasangan suami istri itu pasti akan berdecak kagum. Baskara, suami Citra, seorang insinyur sipil sukses yang bertutur kata lembut dan sangat memanjakan istri serta anaknya. Rumah mereka yang megah di jalan utama, di dalamnya tergantung penuh foto kenangan ulang tahun, liburan, dan perayaan hari jadi pernikahan. Semua orang percaya kebahagiaan itu tak akan bisa dirusak oleh apapun. Namun, hanya dengan satu sentuhan lembut, lapisan cat yang berkilauan itu mulai terkelupas keping demi keping. Seorang mantan rekan kerja yang tak mau disebut namanya menatap foto Citra lalu terdiam. Citra akhir-akhir ini kurus sekali. Selalu tersenyum, tapi sorot matanya seperti melayang entah kemana. Pernah sekali saya lihat pergelangan tangannya lebam. Saat ditanya, Citra hanya tertawa sambil berkata, terbentur ujung meja. Seorang tetangga berbisik seolah takut dinding mendengar. Pasangan itu aneh sekali. Di depan orang banyak mesra sekali, tapi begitu pintu tertutup, sunyi senyap. Suatu malam, saya bahkan mendengar suara perabotan pecah. Terdengar juga isak tangis tertahan. Tapi paginya dia sudah berdandan lagi dan tersenyum. Siapa yang sangka? Foto-foto gemerlap di Facebook, makan malam dengan lilin, buket bunga perayaan hari jadi, kini mendadak menjadi goresan yang menyilaukan di mata penyidik. Sebuah tirai yang sempurna, namun retakannya sudah mulai merembeskan darah. Dari puluhan data telepon yang diekstrak dari ponsel Citra, sebuah nama menonjol seperti noda tinta di atas kertas putih, Rendra Wijaya, mantan rekan bisnis suaminya, Baskara. Lebih dari 30 panggilan dan pesan saling berbalas hanya dalam sebulan, sebagian besar terjadi tengah malam. Panggilan terakhir hanya beberapa jam sebelum Citra menghilang, berlangsung tepat 17 menit. Pesan terakhirnya singkat seperti surat perpisahan. Aku sudah tidak tahan lagi. Mungkin aku harus pergi, tunggu aku ya. Polisi memperketat arah penyelidikan, para tetangga mulai berbisik. Bu Citra selingkuh ya, suami tampan anak manis apa masih belum cukup?
Ketika tim khusus melacak kamera pengawas di sekitar kompleks, rekaman mobil Rendra muncul berkeliaran di dekat rumah Citra tepat 2 hari sebelum pembunuhan. Sekali saat tengah hari, sekali saat tengah malam, tapi tidak jelas apakah ia masuk ke dalam. Motif pun terbangun dengan cepat dan sempurna seperti sebuah jebakan. Motif pertama, asmara. Jika Citra berniat kabur, Rendra adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Sebuah pelarian diam-diam yang berakhir tragis. Motif kedua, dendam. Dalam berkas perusahaan Baskara, polisi menemukan sebuah kontrak yang pernah membuat Rendra rugi hingga ratusan juta rupiah karena ditipu oleh Baskara. Sebuah pengkhianatan pahit, sebuah dendam yang terpendam. Dan kemudian sang kekasih yang dikhianati memutuskan untuk membalas. Semuanya tampak cocok. Teman-teman Citra terkejut. Keluarga Baskara marah besar. Polisi menggerebek dan menangkap Rendra malam itu juga. Tapi saat tangannya diborgol, ia hanya diam. Matanya merah padam, cekung, seolah ada sesuatu yang hendak pecah. Keheningan justru semakin mencurigakan. Opini publik bergejolak. Wanita jatuh cinta itu biasa. Tapi yang lebih bodoh adalah percaya kekasih gelap akan membawa kebebasan. Sepertinya kasus ini akan segera ditutup. Pelakunya, sang kekasih misterius, akan segera terungkap. Tapi yang tak seorang pun duga adalah justru kebisuan Rendra inilah yang menjadi kunci pembuka sebuah kebenaran lain yang lebih mengerikan. Selama 3 jam interogasi pertama, Rendra Wijaya tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam seperti seorang pesakitan. Namun kemudian, di bawah sorot lampu ruang interogasi, Rendra tertawa, sebuah tawa kering. Ia meminta untuk melihat kembali semua tuduhan, lalu mendorong sebuah ponsel ke seberang meja. Di memori ponsel itu, Rendra menyimpan seluruh data lokasi GPS pada malam kejadian. Titik merah di peta sama sekali tidak bergeser dari sebuah proyek konstruksi di provinsi lain, berjarak hampir 200 km dari rumah Citra. Tak berhenti di situ, kamera keamanan di proyek tersebut merekam dengan jelas. Dari malam itu hingga fajar menyingsing, Rendra berjaga mengawasi proses pengecoran beton semalaman. Lebih dari 10 pekerja siap berdiri menjadi saksi. Tatapan curiga mulai goyah. Sang kekasih misterius, pria yang dikepung oleh pesan singkat dan pandangan sinis, ternyata memiliki alibi sekuat baja. Tapi bagaimana dengan mobil yang berkeliaran di sekitar rumah Citra? Rendra mengisap rokoknya dalam-dalam, suaranya serak. Saya memang berniat menemui Baskara, bicara baik-baik soal uang yang ia gelapkan. Tapi sesampainya di sana, saya lihat mobilnya masih di rumah. Saya tidak punya cukup keberanian, saya putar balik. Penyidik tidak menyerah, ia menekan dengan suaranya. Lalu bagaimana dengan panggilan antara Anda dan Citra? Kenapa tengah malam dia mengirim pesan, aku harus pergi, tunggu aku ya? Kali ini Rendra tertawa, tapi matanya memerah. Kekasih? Saya tidak pernah menjadi kekasihnya. Saya hanyalah tempat sampah bagi Citra untuk meluapkan isi hatinya. Dia menelpon saya hanya untuk menangis, untuk bercerita tentang bagaimana suaminya terus mengkritik dan mengawasinya. Saya pernah menyarankannya untuk pergi, tapi dia tidak berani. Pesan tunggu aku ya, itu hanya janji untuk bertemu saya di kedai kopi keesokan paginya untuk membahas prosedur perceraian. Dia takut, tapi dia tidak sempat. Pria itu mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi urat merah. Dia hanya butuh seseorang untuk mendengarkan, dan saya tidak berdaya. Dan sekarang kalian ingin menjadikan saya pembunuhnya. Kalian salah orang. Seluruh ruang interogasi jatuh dalam keheningan. Kasus ini membalik seluruh berkas. Rendra terbukti tidak bersalah dengan cara yang pahit. Ujung tombak kecurigaan berbalik arah, seperti pisau yang baru saja dicabut dari luka.
Kali ini, ia mengarah tajam pada pria yang selama ini berdiri di balik tirai keluarga panutan itu. Siapa yang punya kendali paling besar? Siapa yang paling takut dipermalukan? Siapa yang telah mengubah istri baiknya menjadi bayangan di rumahnya sendiri? Tepat saat Rendra Wijaya terbukti tidak bersalah, kasus yang seolah telah menemukan jalan keluar ini tiba-tiba menyentuh petunjuk lain. Kakak kandung Citra. Di antara tumpukan pesan yang pernah Citra kirimkan kepada Rendra, penyidik menemukan serangkaian percakapan tentang sejumlah besar uang yang dipinjam Citra secara diam-diam. Setelah melacak rekening koran, uang ini ternyata mengalir ke rekening kakaknya. Utang yang membusuk selama setahun, tanpa surat, tanpa kwitansi, hanya ada pesan-pesan yang mengejutkan. Kamu janji bulan lalu mau bayar, uangku juga hasil pinjaman berbunga. Kalau kamu tidak bayar, jangan salahkan aku bertindak kejam. Seorang tetangga di sebelah rumah sang kakak menambahkan, suaranya masih ragu. Beberapa hari lalu, saya dengar dua kakak beradik itu bertengkar hebat. Malam sebelum Bu Citra meninggal, saya bahkan melihat kakaknya memasukkan sesuatu yang besar sekali, terbungkus rapat, terpal biru ke dalam mobil, lalu pergi. Mobilnya berputar sekali, lalu menghilang ke arah rawa-rawa. Saat diinterogasi, sang kakak menangis terseduh-seduh, mengatakan tidak ingat apa-apa, tidak ada yang mencurigakan, tapi setiap kali disinggung soal utang, ia selalu mengelak. Wajahnya yang lelah, tangannya yang gemetar, apakah itu penyesalan atau ketakutan? Para tetangga mulai ragu. Kakak beradik memangnya kenapa? Utang bisa membunuh, ikatan darah pun bisa retak. Siapa yang bisa percaya pada kakaknya sendiri? Tim investigasi menggeledah rumah sang kakak. Mereka menemukan terpal yang dibuang di belakang kebun. Masih ada noda kemerahan yang samar. Kamar tidurnya berantakan. Di atas meja kopi masih tersisa kwitansi dari pegadaian. Uang yang dipinjam Citra ternyata lebih besar dari yang semua orang kira. Mencapai hampir 300 juta, dan batas waktu pembayaran sudah lewat sebulan. Seorang petugas berkomentar dengan suara berat, membunuh karena utang bukan hal langka. Membunuh lalu membuang mayat ke sungai juga bukan hal baru. Tapi kali ini pelakunya adalah saudara kandung. Pertanyaan-pertanyaan terus mengsiksa. Apakah saat bertengkar, konflik memuncak menjadi pembunuhan? Bungkusan terpal itu sebenarnya berisi apa hingga harus diangkut tengah malam? Dan mengapa semua keterangan sang kakak terus berbelit-belit dan penuh lubang? Begitu sang suami disingkirkan dari lingkaran kecurigaan, keraguan justru menenggelamkan orang-orang terdekat korban. Tapi yang lebih mengerikan adalah kebenaran yang sedang menunggu untuk muncul dari balik semua kebohongan itu. Semua mata kembali tertuju pada terpal usang, buku catatan utang, dan sang kakak yang menunduk di meja interogasi. Apakah kejahatan sesungguhnya ada di sini? Atau ini hanyalah tipuan cerdik lainnya dalam labirin penderitaan yang tersembunyi? Ketika terpal itu ditarik di tengah halaman, cahaya senter menyorot tepat ke tepi kain yang sudah usang. Orang-orang menghela napas, tidak ada darah, hanya bekas lumpur bercampur cat lama yang menempel. Benda yang diangkut sang kakak malam itu ternyata hanyalah beberapa pot tanaman busuk yang akan dibuang ke tanah kosong. Tapi tak ada yang berhenti bertanya, mengapa sang kakak berbohong? Mengapa utang itu mendorong dua saudara kandung ke jurang kebencian? Di sudut rumah, seorang penyidik menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah buku harian tua. Tepi kertasnya kotor, beberapa halaman bahkan ternoda bekas tinta yang luntur seperti air mata. Sang kakak terisak, suaranya putus-putus. Sebelum meninggal, Citra menitipkan ini padaku. Dia bilang, jika terjadi apa-apa, tolong berikan pada polisi.
Halaman pertama adalah barisan tulisan yang gemetar, persis seperti surat wasiat yang ditulis tergesa-gesa. Jika aku tiada lagi, tolong percaya bahwa aku sudah berusaha sekuat tenaga. Setiap kata seolah menggores hati siapapun yang berani membacanya. Di antara lembaran kertas yang menguning itu, muncullah potret asli dari sebuah pernikahan yang semua orang kira panutan. Baskara, suami yang sopan di depan teman-temannya, adalah seorang maniak kontrol di balik pintu yang tertutup. Citra menulis tentang malam-malam ketika pesannya diperiksa, ponselnya disita, tentang saat-saat ia menangis hingga air matanya kering mendengar jeritan anaknya di tengah pertengkaran yang tak pernah usai. Ada beberapa bagian dengan tulisan acak-acakan, goresan pena menekan kertas seolah meluapkan amarah. Dia tidak memukulku secara brutal, tapi tatapan matanya membunuhku setiap hari. Aku pernah berpikir, cukup dengan bersabar, maka keluarga akan damai. Tapi semakin aku bersabar, semakin aku menghilang. Hanya ada satu jalan keluar. Citra mengumpulkan setiap rupiah, meminjam dari kakaknya, untuk menyewa sebuah kamar kos kecil. Utang itu sebenarnya adalah tiket kebebasan yang belum sempat Citra tukarkan. Pesan-pesan ancaman antara dua saudara itu ternyata hanyalah teriakan terakhir agar Citra punya cukup keberanian untuk pergi. Sang kakak menangis sejadi-jadinya saat penyidik menutup buku itu. Aku sudah bilang padanya, kamu keluar saja, biar aku yang menanggung hidupmu dan anakmu. Tapi dia takut, dia terus saja takut. Utang yang disalahpahami, terpal yang lapuk, kecurigaan yang mengerikan, semua kini hanyalah kabut yang menyesatkan. Saksi bisu yang paling penting adalah buku harian yang basah oleh air mata itu. Buku itu merobek topeng keluarga panutan yang dikenakan Baskara selama ini. Buku itu menunjukkan bahwa jika ada orang yang punya cukup motif untuk melenyapkan seorang istri yang berani melawan, orang itu tidak berada di tempat yang jauh. Dan kini, semua pandangan telah berubah arah. Doa dari sungai telah membawa rahasia kembali ke tepian. Tapi, untuk menyeret iblis berkedok suami itu ke pengadilan, aparat membutuhkan lebih dari sekedar sebuah buku harian. Berbekal buku harian dengan tulisan gemetar dari Citra, arah penyelidikan berbalik tajam. Kali ini tidak ada lagi kambing hitam, tidak ada lagi orang lain untuk disalahkan. Semua mata tertuju pada Baskara, suami yang selama bertahun-tahun dipuja sebagai pria teladan di lingkungan tepi sungai itu. Tim khusus melacak kembali setiap jejak yang ditinggalkan Baskara selama hari-hari sebelum Citra menghilang. Struk belanja dari supermarket ditemukan. 2 hari sebelum pembunuhan, Baskara diam-diam membeli sebuah gergaji mesin mini, sarung tangan karet, beberapa gulung karung goni, dan 1 jeriken cairan pembersih industri berkekuatan tinggi. Anda pikir apa penjelasannya? Baskara menjawab dengan tenang. Rumah saya baru saja memperbaiki pipa air, saya beli gergaji untuk memotong kayu membuat rak, karung untuk membuang sampah, dan cairan pembersih untuk membersihkan rumah. Sebuah penjelasan yang terdengar meyakinkan. Tapi ketika tim forensik diam-diam membawa luminol ke dalam rumah, kebenaran muncul dalam cahaya biru yang dingin. Saat dipanggil, Baskara masih mengenakan kacamata bacanya, kemeja rapi, dan menebar senyum lelah pada wartawan. Saya kehilangan istri, saya berduka. Kalian menginterogasi saya terima, tapi jangan menghina saya. Dia berkata bahwa dia difitnah, bahwa Citra telah berselingkuh, telah menipu, dan telah mendorong keluarganya sendiri ke dalam tragedi. Seorang teman lama Baskara yang diundang hanya menggelengkan kepala. Baskara memang selalu begitu. Dia pandai memakai topeng. Sejak kecil dimanja, selalu harus jadi pemenang.
Istrinya, anaknya hanyalah aksesori untuk dipamerkan. Ditinggalkan oleh istrinya, tidak akan pernah. Itu adalah sabetan pisau yang memutus citra sempurna yang ia bangun di depan dunia. Seorang psikolog kriminal setelah membaca buku harian itu hanya berkata singkat, seorang narsisis tidak akan tahan menanggung malu ditinggalkan istri. Membunuh bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk melenyapkan sumber yang membuat topengnya jatuh. Rumah yang pernah dihiasi bunga segar, foto keluarga, dan ucapan selamat ulang tahun, kini menjelma menjadi panggung yang berbau anyar darah. Semua pembelaan, semua air mata buaya, semua kedok suami penyayang runtuh berkeping-keping. Dia pikir Sungai Martapura akan menelan habis kejahatannya. Dia percaya bahwa dinding tinggi dan gerbang tertutup akan mengubur tangisan istrinya selamanya. Tapi begitu jaring telah menyentuh dasar, kebenaran akan mengapung, berbau busuk, dan membuka kedok penipu yang paling ulung. Dan ini hanyalah awal dari konfrontasi terakhir, di mana saksi-saksi bisu seperti tetesan darah, struk belanja, dan kamar mandi yang berpendar di bawah sinar UV akan mendorong iblis sempurna itu ke jalan buntu. Rumah 3 lantai tempat Citra pernah menggantung banyak foto kenangan berubah menjadi tempat kejadian perkara yang senyap. Segalanya hening, namun bagi tim teknis forensik, keheningan ini berbicara banyak. Saksi bisu pertama, kamar mandi yang terlalu bersih. Darah bisa dibersihkan, tapi jejaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Hanya dengan sekali semprotan luminol, saat lampu UV dinyalakan, seluruh permukaan lantai dan sela-sela keramik berpendar dengan cahaya biru yang mengerikan. Jejak darah menyebar luas, terciprat dari wastafel hingga ke saluran pembuangan. Citra telah melawan. Dia tidak mati dalam diam, dan jejak-jejak darah inilah kesaksian terakhirnya. Saksi bisu kedua, pompa air. Seorang tetangga tua bercerita, dia melihat Baskara di belakang rumah saat fajar, sibuk dengan pompa air berdaya besar. Ketika polisi membongkar sistem pembuangan limbah, helai-helai rambut panjang dan serpihan jaringan ditemukan terjepit di dalam pipa pembuangan. Bukti tak terbantahkan bahwa pelaku telah memutilasi jenazah di dalam rumah panutan ini sebelum membuang karung-karung itu ke sungai. Saksi bisu ketiga, struk belanja. Selembar kertas kecil, ujungnya sudah terlipat, ditemukan di antara tumpukan sampah di lantai 3, tetapi di dalamnya tercatat dengan jelas, gergaji mesin, karung goni, sarung tangan karet, cairan pembersih industri. Semuanya dibeli dalam 1 kali transaksi kartu, hanya 2 hari sebelum malam Citra menghilang. Ini bukan tindakan impulsif, ini adalah perbuatan yang diperhitungkan dengan cermat, sebuah skenario berdarah dingin yang disusun Baskara dengan detail seperti saat ia menggambar desain sebuah bangunan. Saksi bisu terakhir, retakan-retakan di dalam rumah yang pernah memamerkan kesempurnaan, goresan di pegangan tangga, tetesan darah kering yang menempel di tepi pintu gudang, sidik jari samar di dinding. Jejak keputusaan seorang wanita yang berusaha mencari jalan keluar sebelum semuanya tenggelam dalam kebisuan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah konfrontasi terakhir. Di tengah ruang interogasi yang dingin, ketika semua bukti disajikan, alasan apa lagi yang dimiliki suami teladan itu untuk menutupi sifat binatang berkedok manusia miliknya? Ruang interogasi saat itu terasa dingin seperti lubang hitam. Di atas meja baja, 1 persatu bukti bisu diletakkan tepat di hadapan Baskara. Struk pembelian gergaji, karung, dan sarung tangan. Foto kamar mandi yang berpendar di bawah sinar UV, buku harian Citra yang basah oleh air mata. Dan terakhir,
helai-helai rambut yang tersangkut di pipa pembuangan, seperti tali yang mengikat leher si pelaku. Tim penyidik tidak banyak bicara, tidak ada tuduhan, tidak ada gebrakan meja, hanya diam-diam mendorong setiap kepingan kebenaran ke arahnya, seperti belati yang menancap pada topeng yang telah membusuk. Baskara duduk di sana, kemejanya sudah kusut, kacamatanya sedikit melorot di pangkal hidung. Dia menatap tumpukan kertas itu, lalu memandang ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, bayangan putrinya, anak kecil yang dulu bersembunyi di balik ibunya, kini gemetar dalam pelukan neneknya. Sudut bibirnya berkedut. Dia tertawa, senyum yang aneh seolah mencoba menahan tenggorokannya mengeluarkan lolongan binatang yang terpojok. Dan kemudian pengakuan dingin itu keluar, tanpa setetes pun air mata. Dialah yang memaksaku, dia mempermalukanku, dia berani menceritakan semua masalah rumah tangga kita ke orang lain. Dia mau meninggalkanku, mau membawa anakku pergi. Dia berani membuatku jadi laki-laki yang ditinggal istri. Dia menggeram seolah berteriak pada bayangan Citra yang masih ada di ruangan itu. Apa hebatnya dia? Apa baiknya dia? Siapa yang percaya padanya? Kalian semua percaya padanya. Dia pantas mati. Seorang penyidik senior berdiri diam menatapnya. Suaranya serak. Anda merencanakan semuanya, membeli gergaji, karung, bahan kimia, membersihkan darah, dan Anda pikir bisa lolos. Anda lupa, sungai yang Anda percaya akan menyembunyikan kejahatan Anda, suatu saat akan mengembalikan semuanya. Ketika dipaksa menceritakan kembali malam pembunuhan itu, Baskara tidak lagi melawan. Dia menceritakan setiap detail mengerikan. Citra tersungkur di lantai keramik kamar mandi, matanya terbuka lebar, seolah masih ingin bertanya mengapa. Dia berdiri di atas jasad istrinya, tangannya masih berlumuran darah, dengan dingin menarik karung goni. Hanya dalam satu malam, pria yang pernah memeluk Citra dalam foto-foto pernikahan yang manis telah mengubahnya menjadi tumpukan sampah untuk dibuang ke dasar sungai yang keruh. Seorang psikolog yang diundang ke sesi konfrontasi terakhir menatap Baskara, lalu melihat buku harian itu, peninggalan rapuh yang pernah Citra yakini akan melindunginya. Seorang narsisis lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan orang. Di kepalanya, membunuh istri bukan karena cinta atau benci, tapi karena wanita itu berani merobek topeng yang ia bangun seumur hidup. Baskara menunduk dalam-dalam, tak ada air mata yang jatuh, hanya tawa kering yang pecah di tenggorokannya. Kebenaran telah keluar dari mulutnya, bersamaan dengan wajah binatang berkedok manusia. Sebuah keluarga panutan, sebuah rumah yang tampak hangat dari luar, ternyata hanyalah sangkar emas yang mempenjarakan seorang korban yang telah menjerit dalam kebisuan. Dan kini topeng itu telah jatuh, yang tersisa hanyalah vonis yang menanti. Tapi luka yang ditinggalkan Citra tidak akan pernah hilang. Sebagai pengingat bahwa kejahatan yang sesungguhnya terkadang sedang duduk semeja makan denganmu, tidur tepat di sampingmu, dan hanya menunggu saat kau tak lagi takut untuk ia habisi. Akhirnya, hari putusan pun tiba. Sidang berlangsung dari pagi hingga sore hari. Ruang sidang hening, hanya terdengar isak tangis keluarga Citra. Baskara, pria yang pernah berdiri di hadapan semua orang dengan setelan jas rapi, menggandeng tangan istri dan anaknya seperti keluarga bahagia. Kini menundukkan kepala, seragam tahanannya kusut, matanya cekung karena malam-malam tanpa tidur di sel. Vonis hukuman mati dijatuhkan dalam keheningan total. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak.
Sebab meskipun keadilan telah menjalankan tugasnya, luka kejahatan akan tetap membekas di hati mereka yang ditinggalkan. Di sudut pengadilan, kakak Citra memeluk erat foto adiknya, bahunya bergetar hebat. Wanita yang pernah berjanji akan melindungi adiknya hingga akhir, pada akhirnya hanya bisa menatap tak berdaya foto senyum Citra. Senyum yang takkan pernah bisa menyentuh siapapun lagi. Sementara Rendra Wijaya, pria yang pernah dicap sebagai kekasih gelap misterius, berdiri di sudut koridor, wajahnya kosong. Dia menyesal. Andai saja saya menasihatinya untuk lebih tegas. Andai saja saya punya cukup keberanian untuk melangkah melewati pintu itu. Kasus ini ditutup. Pelaku telah dihukum, namun pertanyaan-pertanyaan pedih masih melayang di udara. Berapa banyak rumah yang sedang memenjarakan citra-citra yang lain? Berapa banyak dinding yang dicat dengan kebahagiaan di luar, namun di dalamnya penuh lebam dan tatapan ketakutan? Citra tidak bisa pergi lebih awal karena takut pada omongan orang, karena keyakinan bahwa dengan bersabar keluarga akan baik-baik saja, karena apa yang disebut menjaga nama baik. Dan kebisuan itulah yang membunuhnya. Kita sering percaya pada kemasan yang indah, percaya pada foto-foto yang gemerlap. Tapi kejahatan seringkali bersembunyi di balik cahaya yang paling sempurna. Jadi, jika Anda melihat sebuah retakan, jangan diam. Jika Anda mendengar tangisan di malam hari, jangan pura-pura tidak mendengar. Jika Anda berada dalam sebuah ruangan yang mengunci keyakinan Anda, jangan ragu mencari jalan keluar, karena kebisuan Anda hari ini bisa menjadi kaki tangan kejahatan di hari esok. Kasus ini ditutup, palu keadilan telah diketuk. Namun luka ini akan tetap ada bagi semua yang berani melihatnya dan belajar untuk takut pada kejahatan yang bersembunyi di balik topeng cinta. Halo teman-teman semua, kalian nonton video ini dari mana saja? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Gimana nih pendapat teman-teman tentang cerita kali ini? Apakah ada bagian yang paling berkesan atau mungkin bikin kalian ikut merenung? Aku juga mau mendoakan, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, aman, dan diberikan kedamaian hati. Dan terakhir, kalau di antara kalian ada yang punya cerita menarik atau pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.